Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan, saya percaya kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, mari pada saat ini sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Ulangan 15. Ulangan pasal 15 ayat 1 sampai 11. Namun saya akan bacakan di ayat yang keempat sampai 10. Ulangan pasal 15 ayat 1 sampai 11. Namun saya akan mulai dari ayat yang keempat dulu. Ayat yang keempat, kalau sudah dapat perhatikan Alkitab kita, baik yang membawa handphone atau Alkitab, perhatikan Alkitabnya dan saya akan bacakan. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di antara salah satu tempatmu, di negeri yang kuberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka jangan engkau menegakkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluan seberapa ia perlukan. Saya baca di HP saya. Ayat berapa sekarang itu? Ayat 9. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan utang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak akan memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia akan berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Ayat yang ke-10, engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan jangan hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kitab Ulangan adalah kitab terakhir ditulis oleh Musa. Jadi sekali lagi, kitab Ulangan adalah kitab yang terakhir ditulis oleh Musa. Nah, dalam kitab-kitab itu ada banyak hal yang diulang-ulang sebagai peringatan kepada bangsa Israel. Termasuk ayat yang kita baca tadi di Ulangan pasal 15 di sana. Ada satu hal yang menarik perhatian saya khususnya di ayat yang keempat. Mungkin bisa kita tampilkan ayat 4. Ayatnya keempat, maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Puji Tuhan. Janji Tuhan bagi bangsa Israel atau bagi saudara dan saya ya, yang ada pada saat sore hari ini. Saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan berkata kepada kita ya, bukan kepada bangsa Israel saja, tetapi orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan berkata kepada kita bahwa tidak akan ada orang miskin di antara kita. Bahkan janji Tuhan kepada kita bahwa Dia akan memberkati kita. Amin. Kayaknya kurang deh. Mau diberkati? Amin. Itu janji Tuhan bagi kita. Tuhan berkata tidak akan ada orang miskin di antara kamu. Orang miskin yang dimaksud dalam firman Tuhan ini adalah kita tidak akan mengalami kekurangan. Itu janji Tuhan bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan, umat pilihan Tuhan dikatakan tidak akan mengalami kekurangan, tetapi Tuhan akan memberkati kita. Daud pernah berkata seperti ini, dahulu aku muda dan sekarang aku sudah tua.
Dan aku sekali-kali tidak pernah melihat orang percaya anak cucunya meminta-minta. Artinya orang percaya dikatakan sekali-kali tidak akan mengalami kekurangan. Dan anak cucu kita tidak akan mengalami kekurangan, tidak akan meminta-minta. Itu janji Tuhan bagi orang-orang pilihan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul firman Tuhan pada saat ini saya beri judul diberkati. Saya pernah bilang bahwa orang kalau berbicara mengenai berkat, wah semuanya semangat. Tapi kalau disuruh mentaati firman Tuhan, aduh sepertinya loyo. Apa janji Tuhan bagi kita? Kita akan diberkati. Amin. Bapak Ibu mau diberkati Tuhan? Coba angkat tangannya siapa yang mau diberkati? Wow, semua mau diberkati. Tapi ada beberapa yang tidak mau diberkati. Yang tidak mau diberkati coba angkat tangan. Ada? Tidak ada ya. Pasti semua ingin diberkati. Saya pun mau diberkati Tuhan. Dan itu kita aminkan. Janji Tuhan bagi kita bahwa kita akan diberkati dan kita tidak akan mengalami kekurangan. Itu janji Tuhan bagi kita. Tetapi menjadi pertanyaan dalam diri kita, mungkin kita berkata kalau memang Tuhan berjanji kita tidak akan mengalami kekurangan, kita akan diberkati dengan berlimpah-limpah. Kenyataannya banyak orang Kristen, banyak orang percaya yang sepertinya hidupnya biasa-biasa saja, bahkan di bawah standar, ya kan? Banyak kita melihat orang-orang percaya sepertinya hidupnya susah. Tapi itu belum tentu, itu hanya kita lihat dari luar. Tapi belum tentu di rumahnya dia kekurangan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, untuk mendapatkan janji Tuhan ini bahwa dia akan memberkati kita, ada aturan-aturan yang harus kita lewati atau jalani. Tuhan memang berjanji bahwa kita tidak akan berkekurangan. Tuhan akan memberkati kita, tetapi ada syaratnya. Nah, Bapak Ibu mari kita buka Alkitab kita di dalam ayat yang kelima. Ayat yang kelima kita akan lihat di sana. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Nah, yang pertama syarat agar kita menerima janji Tuhan, agar kita tidak berkekurangan tetapi kita hidup berkecukupan adalah melakukan perintah Tuhan. Mau diberkati? Mau diberkati? Lakukan perintah Tuhan. Itu syaratnya. Tuhan berkata bahwa kalau kita lakukan firman Tuhan, kita lakukan perintah Tuhan, ini yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel bahwa asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Saya akan bukakan dalam terjemahan lain. Ayat yang kelima tadi. Dalam terjemahan lain di sana dikatakan, hal itu akan terjadi jika kamu patuh kepada Tuhan Allahmu. Kamu harus cermat mentaati setiap perintah yang kusampaikan kepadamu. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, sangat jelas di sini Tuhan berkata bahwa janji yang saya ucapkan tadi, yaitu engkau tidak akan mengalami kekurangan tetapi engkau akan mengalami kecukupan, itu hanya terjadi ketika kita cermat melakukan perintah Tuhan. Atau kita taat melakukan perintah Tuhan, kita tekun, kita setia melakukan perintah Tuhan. Maka ini akan menjadi bagian kita. Amin. Apa perintah Tuhan bagi kita? Banyak ya. Saya kira kita sudah cukup banyak dengarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Bahkan dalam terjemahan lain di sana dikatakan bahwa jangan satupun firman Tuhan kita lalaikan. Artinya begini Bapak Ibu. Banyak kali kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita pilah-pilah. Oh, kalau yang ini saya lakukan, yang ini enggak. Bukan itu yang Tuhan maksud, tetapi dikatakan jangan satupun firman Tuhan yang kita lalaikan. Dalam arti yang semua firman Tuhan, semua apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, perintahkan untuk kita jauhi, itu kita harus lakukan. Jangan satupun kita lalaikan, artinya jangan satupun kita, oh yang ini sama, oh yang ini tidak. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Nah, bukan berarti kita melakukan firman Tuhan tidak pernah jatuh. Pasti. Daud saja yang punya hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan, dia juga pernah jatuh. Tapi satu hal yang membedakan kita Daud dengan saudara dan saya, yaitu Daud ketika ditegur ya, dia sempat melakukan kesalahan, dia pernah melakukan zina. Dan pada waktu itu Tuhan menegur dia melalui Nathan.
dia melalui Nathan. Dan pada waktu ia ditegur, dia tidak marah kepada orang yang menegur dia. Tetapi dia katakan bersyukur, dia bersyukur karena dia diingatkan. Nah, bedanya kita dengan Daud. Kita ketika kita salah, walaupun kita tahu kita sudah salah, seringkali pada saat kita ditegur bukannya kita bilang terima kasih sudah ingatkan saya, terima kasih Tuhan sudah pakai untuk ingatkan saya akan berbalik dan berubah. Tapi malah ketika kita ditegur kita sudah tahu salah, tetapi yang kita lakukan adalah marah. Betul? Betul atau benar? Betul. Tak sedikitnya ketika kita ditegur bukannya kita bilang terima kasih sudah ingatkan saya, terima kasih Tuhan sudah pakai ingatkan saya, tapi malah kita marah. Banyak orang ketika ditegur akhirnya timbul kepahitan, dendam, akhirnya banyak yang membunuh karena kepahitan, karena ditegur. Itu bedanya kita dengan Daud. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mentaati firman Tuhan bukan berarti kita tidak pernah salah. Tetapi kita salah, tetapi kita cepat sadar dan berbalik. Itu yang dimaksud firman Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, syarat untuk diberkati oleh Tuhan tidak mengalami kekurangan yaitu lakukan perintah Tuhan. Berbicara mengenai lakukan perintah Tuhan, mungkin pernah kita berkata seperti ini. Kenapa banyaknya juga orang Kristen tapi sepertinya kekurangan. Kita harus periksa diri kita. Kita sudah melakukan perintah Tuhan atau tidak? Saya senang kumpul-kumpul dengan teman-teman yang suka menyaksikan kebaikan Tuhan. Kemarin saya sempat cerita-cerita dengan teman saya juga, Ibu Santi ada di tempat ini. Dia menceritakan sesuatu kebaikan Tuhan yang dia alami dari dulu sampai sekarang. Nah, bukan berarti bahwa dia tidak pernah kekurangan, dia pernah di titik yang rendah. Sampai dia katakan dia pernah sampai punya uang 2.000 sementara harus makan 3 orang. Apalagi dalam kondisi yang ngidam, pengen ini, pengen itu. Cuma punya uang 2.000. Tapi satu hal yang dia saksikan bahwa pertolongan Tuhan sangat luar biasa. Kalau semua ceritakan kesaksiannya Bapak Ibu, sesuatu yang mencengangkan. Dan saya pun mengalami hal yang sama, teman-teman. Saudari Dina ketika kami cerita-cerita, dia bilang, luar biasa di Tuhan. Asal kita baik-baik saja layani Tuhan, baik-baik saja. Udah usah neko-neko, pasti Tuhan pelihara kita. Itu yang kami rasakan. Mungkin orang lihat di luar sana, banyak uangnya, bisa beli ini, beli ini. Padahal kami juga ada di titik terendah sebenarnya. Terkadang juga kami tidak punya uang. Tapi ketika kami butuh, selalu ada. Amin. Pada saat kami butuh makan ada, butuh ini ada. Bukan berarti bahwa janji Tuhan bagi kita, dia akan berkati kita limpah-limpah, kita punya segalanya. Punya rumah mewah, ada kolam renangnya, ya kan, mobilnya macam-macam merek, ya kan. Bukan seperti itu. Tapi artinya begini Bapak Ibu. Tuhan berkata tidak ada orang miskin di antara kamu. Artinya kita tidak akan mengalami kekurangan. Memang kita tidak kelimpahan, tetapi pada saat kita butuh, ada. Ingat, bukan keinginan ya, butuh. Itu janji Tuhan bagi kita. Dan itu yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jadi kalau tidak mau mengalami kekurangan, lakukan perintah Tuhan. Yang kedua, syarat agar kita diberkati oleh Tuhan, yang kedua, kita buka dalam ayatnya yang ke-10. Syarat kedua agar kita diberkati oleh Tuhan, yang kedua, engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya dan jangan hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Amin. Mau diberkati pekerjaan kita? Mau usaha kita diberkati? Tuhan, syarat yang kedua adalah belajar belajar apa? Berkorban, belajar berbagi, belajar peduli dengan orang lain. Rumus Alkitab, ketika kita memberi maka kita akan diberkati. Tapi rumusnya kita, ketika kita memberi kita akan kekurangan. Makanya jangan heran banyak orang pelit. Sebenarnya dia punya tetapi dia tidak mau berbagi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita memberi, kata Alkitab, bukannya kita berkekurangan tetapi kita akan diberkati. Minggu lalu Bapak Wagi Gembala sudah sampaikan kepada kita. Dia sudah memberikan contoh-contoh, saya tidak angkat lagi contohnya. Karena saya rasa baru 7 hari masih sangat jelas di ingatan kita. Orang yang memberi dalam kekurangan, dia tidak memberi dari kelimpahannya. Kan banyak orang seperti ini, aduh bagaimana semua memberi, saya saja kurang, ya kan. Kadang-kadang kita berpikir begitu, saya saja kurang, bagaimana semua memberi. Tapi minggu lalu
lalu sudah disampaikan bagaimana tokoh dalam Alkitab yang memberi dari kekurangannya, yang memang cuma itu yang dia punya, tapi dia berani memberikan kepada orang lain. Dan apa yang terjadi? Persediaannya tidak akan pernah habis. Semakin diambil semakin bertambah, semakin diambil semakin bertambah, semakin diambil semakin bertambah, sampai pemulihan terjadi. Waktu itu terjadi musim kemarau, tidak ada apa-apa, dan tinggal itu yang dia punya, seorang janda ya, seorang janda. Terus datanglah seorang hamba Tuhan bilang begini, bikinkan saya makanan. Dia bilang tidak ada, saya hanya punya tepung di rumah dengan minyak sedikit. Sedikit lagi saya akan pulang ke rumah bersama anak saya dan memasak. Ketika kami akan masak dan kami akan makan, maka matilah kami. Kenapa dia katakan matilah kami? Karena artinya persediaannya tinggal itu, cukup untuk sekali masak, sekali makan. Dan kemudian dia katakan matilah kami karena tidak ada apa-apa lagi. Tidak ada yang bisa dijual untuk beli makanan. Pokoknya tidak ada apa-apa. Tapi hamba Tuhan perintahkan, berikanlah kepada saya. Akhirnya dia pulang, dia masak dan dia berikan kepada hamba Tuhan itu. Apa yang terjadi? Saya katakan tadi, tepung yang ada dalam tempatnya, minyak yang ada dalam tempatnya, setiap hari pagi, siang, malam dia masak, tidak pernah habis-habis. Ini sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil. Tapi itulah yang Tuhan lakukan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita punya, belajarlah peduli dengan orang lain. Jangan kita makan sendiri Bapak Ibu. Gak usah kita menimbun harta. Itu penting memang, tetapi penting menyimpan. Ya kan, Tuhan bilang kita harus pakai hikmat. Itu penting menyimpan, tetapi ingat bahwa setiap berkat yang kita dapat itu bukan kita punya semua. Itu ada orang lain punya di dalam. Ini yang kami tanamkan dalam keluarga kami, ulang-ulang saya ceritakan. Bukan berarti bahwa saya harus tangan kanan saya memberi terus tangan kiri saya harus tahu, bukan. Tetapi ini menjadi kesaksian bagi kami. Dalam kondisi kami tidak punya pun kami belajar memberi. Dan saya saksikan, puji Tuhan, berkat-berkat melimpah Tuhan berikan kepada kami. Bukan berarti bahwa saya sudah punya ini, bukan. Tapi pada saat kami butuh ada, pada saat kami butuh ada. Banyak sekalipun kami butuh, selalu ada. Kenapa? Karena satu, belajar lakukan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi bukan berarti kami tidak pernah salah, pernah. Tapi satu hal, ketika kami salah kami cepat-cepat balik kepada Tuhan. Yang kedua, yang kami tanamkan dalam rumah tangga kami, belajar berbagi. Anak saya Grace pun saya ajarkan bahwa jangan pelit-pelit, belajar berbagi. Sedikit punya, belajar bagi. Jangan tunggu banyak baru bagi, tetapi sedikit pun belajar berbagi. Itu yang kami tanamkan. Dan Alkitab berkata semakin kita memberi, Tuhan akan semakin memberkati kita. Amin. Yang ketiga, syarat agar kita diberkati oleh Tuhan, andalkan Tuhan. Siapa yang kita andalkan dalam hidup kita? Kepintaran, pengalaman, kekayaan kita, jabatan kita, dan yang lain-lain. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia 17 ayat 7 berkata bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ayat yang kelima dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Orang yang mengandalkan dirinya sendiri, kekuatannya sendiri, hartanya, mengandalkan jabatan orang lain. Firman Tuhan berkata terkutuk. Sedangkan orang yang mengandalkan Tuhan adalah diberkati. Diberkati artinya sesuatu yang baik yang kita dapatkan dari Tuhan. Tetapi terkutuk adalah sesuatu yang tidak baik kita akan dapatkan. Itu pengertiannya. Mau mendapatkan yang baik dari Tuhan, amin. Belajar andalkan Tuhan. Dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam pendidikanmu, dalam menjalani rumah tanggamu, dalam melakukan pelayananmu, jangan sekali-kali andalkan kepintaranmu. Jangan sekali-kali andalkan kemampuanmu, pengalamanmu. Itu penting memang. Tidak salah pengalaman ada, tidak salah kita pintar, tidak salah kita kaya, ya kan? Tidak salah kita hebat, tapi ingat bahwa kita terbatas. Amin. Pengalaman kita terbatas, jabatan kita terbatas. Jabatan ada, waktunya tidak ada. Selesai. Kita terbatas. Jadi firman Tuhan berkata bahwa bagaimana supaya kita diberkati oleh Tuhan. Yeremia berkata ayat 17 ayat 7 bahwa kita harus hidup mengandalkan Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan artinya kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya kita menyadari bahwa Tuhanlah segalanya dalam hidup kita. Jangan sekali-sekali andalkan kekuatan kemampuan. Ingat kita terbatas. Mungkin kita hebat di bidang lain seperti hamba Tuhan Dina sampaikan kemarin di doa puasa bahwa terbatas, kita itu terbatas. Kelebihanku dengan kelebihannya Kak Dewi beda. Kelebihannya Om Eli belum tentu kelebihannya
Misalnya saudara Ildo. Jadi kita masing-masing punya kelebihan, tetapi kita tidak bisa ahli dalam segala hal. Itu mendandakan bahwa kita terbatas. Kalau kita terbatas berarti kita butuh sosok yang tidak terbatas untuk menutupi keterbatasan kita. Amin. Siapa yang tidak terbatas? Tuhan. Jangan sekali-sekali andalkan dirimu, tetapi belajar andalkan Tuhan. Dalam kehidupan kita belajar andalkan Tuhan. Banyak orang berkata, susah sekarang tidak ada orang dalam. Memang kalau ada orang dalam semuanya beres. Belum tentu. Misalnya ada yang mau urus PNS contohnya, dia bilang, aduh susah Bella karena tidak ada orang dalam. Belajar libatkan Tuhan di dalamnya. Dan Tuhan pakai orang-orang dalam untuk menolong kita. Amin. Ada orang dalam berarti itu Tuhan yang pakai. Bukan berarti bahwa kepercayaan kita kepada orang dalam. Tetapi kepercayaan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengirim orang dalam untuk menolong kita. Seperti itu. Saya tidak panjang-panjang lebar di situ. Sebenarnya ada terjemahan-terjemahan lainnya, tetapi saya tidak akan bahas karena terlalu panjang. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, yaitu ciri atau mungkin cara bagaimana supaya Tuhan memberkati kita. Yang pertama tadi dikatakan lakukan perintah Tuhan, yang kedua belajar berbagi, yang ketiga andalkan Tuhan, dan yang keempat utamakan Tuhan. Amin. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan kutambahkan kepadamu. Ketika kita belajar mengutamakan Tuhan di atas segalanya, menomorsatukan Tuhan di atas segalanya, Tuhan berkata semuanya akan kuberikan kepadamu, semuanya akan kutambahkan kepadamu. Masalah kebutuhan kecil, amin. Firman tuh, kalau kita melihat dirinya saja dia berikan, apalagi cuma masalah kebutuhan, masalah perlindungan, keamanan. Bahkan janji Tuhan berkata kita tidak akan menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Itu janji Tuhan bagi kita, tapi syaratnya utamakan Tuhan. Saya terberkati dengan kesaksian Ibu Eci kemarin. Ketika dia mau datang doa, itu sudah jam 2. Anaknya dua-dua yang kecil ini dia tidur. Suaminya tidak ada. Dia bingung, dia mau datang. Akhirnya dia bilang, bagaimana ini Sahar? Saya mau pergi doa, bapaknya Guin tidak ada di rumah. Sementara anaknya Guin sama Given tidur. Sementara sudah mau jam doa. Dia telepon suaminya, cepat pulang, saya mau pergi doa. Oh iya. Akhirnya karena sudah waktunya sudah dekat sekali, sudah mau jam 2, akhirnya dia bilang bapaknya, Guin di mana Mi? Oh ya sedikit lagi saya pulang, 15 menit lagi saya pulang. Akhirnya dia kasih tinggal anaknya dalam kondisi tidur, kemudian dikuncikan. Karena dia berpikir begini, yang mana saya mau pentingkan anakku, saya mau jaga anakku atau Tuhan? Dia bilang seperti itu, dia cerita seperti itu. Saya mau pentingkan anakku atau Tuhan? Sementara anak ini adalah titipan Tuhan. Dan Tuhan tidak suka kita mengutamakan yang lain lebih daripada Tuhan. Akhirnya karena sudah mau jam 2, bapaknya Gwen belum pulang, suaminya belum pulang, akhirnya dia kuncikan anaknya dalam kondisi tidur. Waktu dia cerita saya sempat berpikir begini, dia yang punya anak santai, saya yang khawatir. Saya sempat dalam hati bilang begini, aduh kenapa dikasih tinggal dalam kondisi maksudnya terkunci, maksudnya kan bahaya, kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi. Apa yang dia bilang sama saya begini, saya percaya Tuhan jaga anak saya. Saya tidak mau, dia bilang saya tidak mau menggeser Tuhan dari tempatnya yang sebenarnya. Dalam artian begini, apapun, dia tidak mau mengutamakan apapun lebih daripada Tuhan. Dia katakan anak memang Tuhan kasih. Anak memang kita sayang, tetapi jangan sampai ia menggeser kedudukan Tuhan. Yang seharusnya Tuhan nomor 1, Tuhan bergeser ke nomor 2, anaknya nomor 1. Dia tidak mau seperti itu. Akhirnya dalam kondisi tidur anaknya ditinggalkan. Dan sementara doa suaminya WA. Waktu saya pulang, Given bersama mereka dalam menangis. Karena mungkin adiknya bangun. Akhirnya Gwen pun terbangun, mereka menangis. Tapi dia santai saja karena dia bilang, saya percaya Tuhan lindungi anak saya. Dia katakan saya harus belajar mengutamakan Tuhan. Dan bukan cuma kemarin kesaksiannya, tapi lalu-lalu dalam kondisi hamil, mulai dari hamil yang baru hamil ya, orang bilang kalau katanya hamilnya masih muda, tidak boleh terlalu banyak goyang kemana-mana karena takutnya keluarlah seperti itu. Tapi dia anaknya sudah 2, semenjak maksudnya baru mulai dia tahu dia hamil sampai ketika dia melahirkan, dia tuh kemana-mana ibadah. Sampai ada beberapa ibu yang bilang begini, aduh Eci jangan suka kemana-mana kalau dalam kondisi hamil, apalagi pulang tengah-tengah malam ibadah, jauh naik motor, karena itu biasa ada barang-barang tidak baik. Tapi dia bilang begini, saya ini pergi mencari Tuhan, saya ini mengutamakan Tuhan, tidak mungkin Tuhan biarkan saya mengalami seperti itu. Dia punya iman yang sangat luar biasa dan jujur sangat memberkati kehidupan saya. Saya mungkin kadang-kadang masih ada khawatir
anaknya yang baru lahir 3 hari, dia sudah bawa datang di gereja. Sampai orang bilang begini, mamanya Queen baru melahirkan. Itu tidak baik terlalu banyak goyang karena baru melahirkan. Dia bilang tidak, saya datang cari Tuhan, Tuhan pasti pelihara saya. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, syarat agar kita diberkati oleh Tuhan, belajar utamakan Tuhan. Jangan sampai kita mengutamakan pekerjaan kita, mengutamakan suami kita, mengutamakan anak kita, mengutamakan pekerjaan kita lebih daripada Tuhan. Tuhan bisa ambil semua. Saya punya kesaksian, sudah mau tutup ya, tenang saja. Saya punya kesaksian waktu saya rindu untuk sekolah Alkitab, saya merasa terpanggil untuk sekolah Alkitab. Saya sempat 1 tahun pending karena saya dari aliran lama saya. Dan ketika saya izin sama orang tua saya bahwa saya mau sekolah Alkitab, dia bilang, oh ya bagus. Tapi saya bilang, saya di ini. Jujur, orang tua saya tidak setuju, terutama bapak saya tidak setuju. Dia bilang, tidak bisa. Tidak bisa. Akhirnya karena saya tahu orang tua saya sayang, apalagi bapak paling sayang sama saya. Apa saya minta waktu itu, pokoknya dikasih, tidak pernah tidak. Akhirnya saya berpikir, ya janganlah deh. Saya tidak mau kecewakan orang tua saya karena selama ini apa yang saya minta dikasih, apa yang saya minta dikasih. Waktu itu orang tua masih punya lah. Apa saya minta dikasih, akhirnya saya gak mau kecewakan orang tua saya. Sebalik ke Makassar, suara itu selalu ada dalam hati saya bahwa saya harus melayani Tuhan. Tapi kembali lagi saya ingat, aduh bagaimana dia, saya tidak dikasih orang tua saya. Akhirnya suatu ketika itu sudah berselang 1 tahun lebih, saya sudah izin tapi tidak dikasih. Akhirnya suatu ketika saya pergi gereja, setelah selesai firman Tuhan, tiba-tiba si pendetanya ini dia bilang begini. Dan itu saya tidak pernah cerita sama pendeta itu. Intinya begini, pendeta itu tidak pernah tahu apa yang menjadi kerinduan saya. Cuma saya pribadi yang tahu dengan Tuhan. Saya merasa terpanggil untuk melayani Tuhan. Tapi sekali lagi saya terhalang karena orang tua tidak mengizinkan. Nah, si pendeta ini setelah selesai khotbah disuruh bangkit berdiri dan tiba-tiba dia berkata seperti ini dengan suaranya menggelegar. Dia berkata seperti ini. Hari ini Roh Kudus berbicara kepada saya. Ada di antara saudara yang saat ini hadir dalam ibadah ini. Saudara rindu melayani Tuhan. Saudara mau sekolah. Tetapi saudara terhalang karena orang tua. Itu diberkata seperti itu. Tapi suaranya itu kayak menggelegar seperti kayak suara Tuhan atau suara apa. Dia bilang, Roh Kudus berbicara kepada saya saat ini. Ada di antara saudara yang rindu melayani Tuhan. Yang rindu sekolah. Tetapi saudara terhalang karena orang tua. Di tempat ini saya mau beritahu, apapun yang saudara utamakan lebih daripada Tuhan, Tuhan ambil. Waktu itu saya langsung histeris, saya berteriak, saya menangis. Ketika dipanggil Artalko, saya maju ke depan, saya berteriak menangis. Tahu yang saya ingat apa? Saya tidak mau papa saya dipanggil Tuhan. Karena yang halangi saya untuk sekolah melayani Tuhan adalah papa saya. Dan si pendeta ini berkata bahwa Roh Kudus berbicara kepada dia. Roh Kudus memakai dia untuk sampaikan kepada saya bahwa saya mau melayani Tuhan, saya mau sekolah, tetapi saya terhalang karena orang tua, karena saya lebih memilih papa saya lebih sayang papa saya. Tetapi Tuhan berkata, apapun yang kau utamakan lebih daripada Tuhan, Tuhan ambil. Akhirnya waktu itu, besok saya langsung pamit dari tempat kerja saya tidak bikin pengunduran diri apa segala macam, saya bilang saya berhenti. Saya mau sekolah, pulang di kampung saya kasih tahu orang tua mau kasih atau tidak kasih. Mau biaya atau tidak biaya, saya akan tetap sekolah. Saya punya emas, saya pikir. Saya punya emas lengkap. Yang diberikan orang tua juga, saya berpikir, kalau saya tidak biaya, saya bisa pakai. Saya jual untuk sekolah, yang penting saya sekolah. Dan puji Tuhan, ketika saya pulang, Tuhan sudah jamah orang tua saya lebih dulu. Mereka berbicara berdua, mama dan bapak berbicara, dia bilang, ya kalau memang dia memang mau sekolah, biar kami. Mungkin sudah itu panggilannya dia. Itu saya dengar diam-diam dari kamar. Dan saya tahu orang tua saya berkata seperti itu karena jamahan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, oleh sebab itu pada saat ini saya mau bilang kepada kita, belajar kalau mau diberkati Tuhan, kalau tidak mau kekurangan, ingat lakukan keempat firman Tuhan yang saya sudah sampaikan. Percayalah, kita tidak akan mengalami kekurangan. Mungkin kita tidak seperti orang di luar sana yang punya segalanya, tetapi satu hal, kita tidak akan pernah mati kelaparan. Amin. Sekian firman Tuhan, Tuhan memberkati kita. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, bukan dengan kekuatanku,